Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembahasan materi yakni perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan sampai dengan runtuhnya Daulah Umayyah di Andalusia. Materi ini adalah lanjutan daripada materi kemarin. Kita sudah membahas berkenaan sejarah berdirinya Daulah Umayyah di Andalusia, sampai kemudian di sini akan kita bahas sedikit berkenaan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan Daulah Umayyah di Andalusia. Kemarin kita mempelajari bahwasannya Abdurrahman Ad-Dakhil ini merupakan salah satu peletak daripada sendi dasar yang kokoh dari tegaknya Daulah Umayyah di Andalusia. Jadi selama kurang lebih 32 tahun masa pemerintahannya, ia ini mampu mengatasi berbagai tekanan dan ancaman dari dalam negeri maupun serangan dari luar. Karena ketangguhannya ini, maka Abdurrahman Ad-Dakhil ini mendapatkan julukan Raja Wali Quraisy. Kemudian Daulah Umayyah di Andalusia yang dipelopori oleh Abdurrahman Ad-Dakhil berhasil mengalami masa kejayaan kurang lebih dalam kurun waktu 7,5 abad, diawali dari tahun 756 Masehi sampai dengan tahun 1492 Masehi, dengan beberapa amir yang kemudian saya sampaikan pada tampilan slide berikut. Jadi yang pertama adalah Abdurrahman Ad-Dakhil, kemudian Hisham bin Abdurrahman, dilanjutkan oleh Al-Hakim bin Hisham, kemudian Abdurrahman Al-Ausad, Muhammad bin Abdurrahman. Yang keenam ini Munzir bin Abdurrahman, kemudian Abdurrahman An-Nasir, Hakam Al-Muntasir, Hisham 2, Muhammad 2, Sulaiman, Abdurrahman 4, Abdurrahman 5, Muhammad 3, kemudian Hisham 3. Ini beberapa amir pada masa pemerintahan Daulah Umayyah di Andalusia. Jadi amir-amir tersebut berkuasa dengan pembagian beberapa periode, di mana periode pertama dimulai sejak Andalusia ini dikuasai pada masa Daulah Umayyah di Damaskus. Jadi ketika Andalusia mulai dikuasai oleh Bani Umayyah di Damaskus, ini termasuk ke dalam periode pertama. Kemudian periode kedua adalah ketika saat itu dikuasai oleh Abdurrahman Ad-Dakhil, kemudian Hisham 1, Hakam 1, Abdurrahman Al-Ausad, kemudian Muhammad bin Abdurrahman, Munzir bin Hisham, Munzir bin Muhammad, dan Abdullah bin Muhammad. Pada periode kedua ini Daulah Umayyah mengalami kemajuan di beberapa bidang. Kemudian periode ketiga ini berlangsung mulai dari pemerintahan Abdurrahman III yang bergelar An-Nasir. Pada periode ini penguasa mulai memakai gelar khalifah. Jadi khalifah yang memimpin pada periode ketiga ini adalah Abdurrahman An-Nasir, kemudian Hakam 2, dan Hisham 2. Pada periode ini Daulah Umayyah di Andalusia mengalami puncak kejayaan menyaingi peradaban Daulah Abbasiyah di Baghdad. Abdurrahman An-Nasir membangun Universitas Cordoba dilengkapi dengan perpustakaan yang mempunyai koleksi ribuan buku. Pembangunan kota berlangsung sangat cepat dan masyarakat mendapatkan kesejahteraan serta kemakmuran. Kemudian periode keempat terjadi antara tahun 1013 sampai 1086, di mana mulai terlihat melemah karena terpecah-pecah menjadi lebih dari 30 negara kecil atau yang disebut dengan Mulk at-Tawaif. Di bawah pemerintahan raja-raja golongan yang berpusat di Seville, munculnya Mulk at-Tawaif ini sangat berpengaruh terhadap eksistensi Daulah Umayyah. Kemudian periode kelima ini berlangsung dari tahun 1086 sampai 1248. Jadi pada periode ini muncul kekuatan yang dominan yaitu Daulah Murabitun
yang berasal dari Afrika Utara yang sedikit banyak membangun umat Islam di Andalusia dari serangan orang-orang Kristen. Kemudian periode selanjutnya adalah periode yang ke-6 berlangsung dari tahun 1248 sampai 1492. Pada periode ini kekuasaan Islam hanya di daerah Granada, yaitu di bawah kekuasaan Bani Ahmar. Jadi kurang lebih ada 6 periode ini. Selama kurang lebih 7,5 abad, Daulah Umayyah di Andalusia atau Spanyol ini berkuasa dan memberi banyak prestasi dan kemajuan di berbagai bidang. Jadi inilah sedikit ulasan berkenaan beberapa amir serta pembagian periode pemerintahan pada masa Daulah Umayyah di Andalusia. Selanjutnya adalah faktor pendukung kemajuan Daulah Umayyah di Andalusia, diantaranya adalah heterogenitas komposisi masyarakat di Andalusia ini mendorong terciptanya iklim intelektual yang maju. Yang kedua adalah adanya semangat kesatuan budaya Islam yang timbul pada pemikiran ulama dan para ilmuwan. Yang ketiga adalah persaingan antara muluk atau Taif atau kerajaan-kerajaan kecil, justru ini menyebabkan perkembangan peradaban di sekitar Cordoba. Semuanya bersaing ingin menandingi Cordoba dalam hal ilmu pengetahuan, sastra, seni, dan kebudayaan. Kemudian adanya dorongan dari para penguasa yang melopori kegiatan ilmiah sehingga muncul ilmuwan-ilmuwan yang kompeten dalam bidangnya. Inilah beberapa faktor pendukung kemajuan Daulah Umayyah di Andalusia. Kemudian perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah di Andalusia, diantaranya adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan sains, diantaranya ada filsafat, kemudian sains, kemudian fikih dan sejarah. Sebenarnya ini sudah menjadi penugasan untuk kalian pada pertemuan pekan yang lalu untuk mencari perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan Daulah Umayyah di Andalusia. Mungkin akan saya bahas sedikit saja berkenaan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah di Andalusia. Berkenaan filsafat, jadi munculnya berbagai macam tokoh yang terkenal pada saat itu menunjukkan bahwasannya filsafat mengalami cukup perkembangan yang sangat pesat. Di antaranya tokoh-tokoh dalam sejarah filsafat ada Abu Bakar Muhammad Ibnu As-Sayyid yang lebih dikenal dengan Ibnu Bajjah. Ia tinggal di Granada dengan karyanya yang terkenal Tadbir al-Mutawahhid. Pada masa itu di timur ada Al-Farabi dan Ibnu Sina. Kemudian tokoh yang kedua adalah Abu Bakar Ibnu Tufail yang berada di Wadi, sebuah kota kecil di timur Granada. Ia menulis masalah filsafat, astronomi, dan juga kedokteran. Karya filsafatnya yang terkenal adalah Hai Ibnu Yaqzan. Tokoh yang lainnya adalah Ibnu Rusyid dari Cordoba. Yang menjadi ciri khas dari Ibnu Rusyid adalah kecermatannya dalam menggeluti masalah-masalah menaun tentang serasian filsafat dan agama. Karya-karyanya yang terkenal adalah Mabadi Falasifah, kemudian Kulliyat, Tafsir Urjuza, Kasfu Afillah. Selain ahli filsafat, ia juga termasuk ahli fikih dengan karya besarnya adalah Bidayah al-Mujtahid, dan karya dalam bidang kedokteran adalah dengan judul Al-Hawi. Inilah beberapa ulama beserta karyanya berkenaan perkembangan ilmu pengetahuan, yakni filsafat. Yang selanjutnya adalah sains. Dalam bidang sains ini juga memunculkan ahli di berbagai macam ilmu seperti kedokteran, matematika, kimia, astronomi, dan geografi. Kemudian muncul seperti Abbas Ibnu Fams, terkenal sebagai ahli dalam ilmu kimia dan astronomi, sekaligus sebagai orang yang pertama menemukan
pembuatan kaca dari batu. Kemudian ada Ahmad bin Ibas, ahli dalam bidang obat-obatan. Dalam ilmu geografi, ilmuwan yang terkenal adalah Ibnu Jubair yang menulis tentang negeri-negeri Muslim, Mediterania dan Sisilia. Kemudian Ibnu Batutah juga salah satu ilmuwan yang terkenal hingga Samudra Pasai dan Cina. Kemudian dalam bidang matematika melalui buku terjemahan karya Ibrahim Al-Fazari, seorang pakar matematika bernama Nasawi berhasil memperkenalkan angka-angka India seperti 0, kemudian 1, 2 hingga 9. Hingga angka-angka India di Eropa lebih dikenal dengan angka Arab. Para ahli dalam bidang kedokteran antara lain seperti Thabib Ibnu Qura, kemudian Ar-Razi atau yang dikenal dengan Razes, kemudian Ibnu Sina. Selanjutnya berkenaan dalam bidang fikih, Islam di Spanyol menganut mazhab Maliki yang diperkenalkan pertama kali oleh Ziyad bin Abdurrahman. Dalam perkembangannya dipegang oleh seorang qadhi yaitu Ibnu Yahya. Ahli-ahli fikih lainnya adalah Abu Bakar Ibnu Qutiyah, Munzir Ibnu Sa'id Al-Baluti dan Hazm. Yang selanjutnya adalah dalam bidang sejarah, orang yang pertama kali mengungkapkan teori perkembangan sejarah adalah Ibnu Khaldun melalui karyanya yang berjudul Muqaddimah. Buku ini menjadi tumpuan studi ilmu-ilmuwan barat. Beliau juga merupakan perumus filsafat sejarah. Karya-karya Ibnu Khaldun mampu memberikan sumbangan dan pengaruh dalam pemikiran-pemikiran ilmuwan barat. Ahli sejarah lainnya ada Yahya bin Hakam, ada juga Abu Bakar Ibnu Muhammad, kemudian dari beberapa ulama-ulama ini menunjukkan dari bidang sejarah ilmu ini juga cukup mengalami kemajuan. Selanjutnya, kalau pembahasan ini sekilas tentang ilmu pengetahuan dan sains, nanti untuk lebih jelasnya kalian bisa membaca sendiri pada materi buku paket yang sudah kalian terima filenya dari saya. Yang selanjutnya adalah peradaban dan perkembangan pembangunan. Di antaranya adalah banyaknya peninggalan monumental yang hingga sekarang masih bisa dilihat dan menjadi saksi sejarah akan perhatian yang sangat besar dari pemerintah Daulah Umayyah di Andalusia terhadap kemajuan pembangunan fisik. Dan kita bisa lihat dari pembangunan dua kota, diantaranya adalah Cordoba dan Granada. Cordoba ini merupakan ibu kota Spanyol sebelum Islam yang kemudian dikuasai oleh Daulah Umayyah. Kota ini dibangun dan diperindah, taman dan jembatan dibangun dengan indah di atas sungai yang mengalir di tengah kota. Di sekitar ibu kota berdiri istana yang megah yang semakin mempercantik kota Cordoba. Kemudian Granada merupakan pusat pertahanan terakhir umat Islam di Spanyol. Arsitektur bangunannya sangat terkenal di seluruh Eropa. Di sana terdapat Istana Alhambra yang indah dan megah, merupakan pusat dan puncak ketinggian arsitektur di Spanyol kala itu. Jadi ini dua kota sebagai bukti atau saksi perkembangan peradaban berkaitan pembangunan di pada masa Daulah Umayyah di Andalusia. Yang selanjutnya adalah kemunduran Daulah Umayyah di Andalusia. Saya rumuskan berkenaan kemunduran Daulah Umayyah di Andalusia. Jadi masyarakat Andalusia ini masih menganggap kehadiran Islam di negara mereka ini merupakan ancaman dan juga penjajah bagi mereka saat itu. Keadaan ini kemudian memperkuat nasionalisme masyarakat Kristen Andalusia. Akhirnya setelah kurun waktu 7,5 abad Daulah Umayyah berkuasa, mulai mengalami masalah kelemahan. Di samping faktor di atas, ada beberapa faktor-faktor yang lain yang menjadikan penyebab runtuhnya Daulah Umayyah di Andalusia. Di sini dirangkum 4, diantaranya tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan, kemudian tidak adanya ideologi pemersatu, yang ketiga keterpurukan ekonomi, dan yang terakhir adalah terasing. Maksudnya apa? Yang pertama, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan, tidak adanya peraturan tentang pola pemilihan dan pengalihan kepemimpinan. Ini menyebabkan perebutan kekuasaan di antara ahli waris.
Sistem monarki membuat masing-masing ahli waris ini merasa berhak untuk menjabat sebagai pemimpin. Setiap ada kekosongan kepemimpinan, karena faktor itulah muncul kerajaan-kerajaan dan kekuatan kecil di sekitar Andalusia, muncul Muluk at-Tawaif. Ini juga yang mempengaruhi keadaan sehingga Granada sebagai pusat kekuasaan Islam terakhir di Andalusia jatuh ke tangan Ferdinand dan Isabella. Jadi dengan munculnya Muluk at-Tawaif selain memberikan dampak positif juga menimbulkan dampak negatif. Yang kedua adalah tidak adanya ideologi pemersatu. Maksudnya orang-orang pribumi ini enggan untuk menerima para mu'alaf menjadi bagian dari mereka. Akibatnya kelompok etnis non-Arab seperti etnis Salvia dan Berber sering menggerogoti dan merusak perdamaian. Hal itu mendatangkan dampak besar terhadap sejarah sosial dan ekonomi negeri tersebut. Ini menunjukkan tidak adanya ideologi yang memberikan makna persatuan, di samping juga tidak adanya figur yang menjadi penguat ideologi tersebut. Yang ketiga, keterpurukan ekonomi, maksudnya adalah kegigihan para penguasa mengembangkan ilmu pengetahuan dan sedikit mengabaikan perkembangan perekonomian, mengakibatkan timbul kesulitan ekonomi yang memberatkan dan berpengaruh terhadap perkembangan politik dan militer. Jadi ternyata semangat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan apabila tidak berimbang dengan semangat untuk menguatkan perekonomian juga akan melahirkan sebuah kehancuran. Jadi antara ekonomi kemudian semangat mengembangkan ilmu pengetahuan ini sama-sama penting. Yang selanjutnya adalah terasing. Maksudnya Islam di Andalusia ini bagaikan negeri kecil yang terpencil dan terasing. Ia jarang mendapatkan perhatian dan bantuan kecuali dari Afrika Utara. Hal ini mengakibatkan tidak ada yang membantu membendung kebangkitan Kristen di wilayah Andalusia. Kekuatan Kristen inilah yang lambat laun mulai menggerogoti Islam di Andalusia. Jadi inilah beberapa faktor yang mengakibatkan runtuhnya Daulah Umayyah di Andalusia. Hikmah dari pembelajaran ini adalah bahwasannya para khalifah Daulah Umayyah di Andalusia mampu melanjutkan estafet kekhalifahan Daulah Umayyah di Damaskus dengan semangat pengabdian dan keulatan. Jadi khalifah Daulah Umayyah di Andalusia mampu melanjutkan estafet kepemimpinan Daulah Umayyah di Damaskus dengan berbagai macam mungkin usaha yang cukup berat dan akhirnya mampu memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan saat itu. Yang selanjutnya adalah semangat para ilmuwan pada masa Daulah Bani Umayyah di Andalusia menjadi kunci kemajuan peradaban pada masa itu. Jadi memang Daulah Umayyah di Andalusia lebih condong kepada upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan tadi sempat disinggung bahwasannya salah satu faktor runtuhnya Daulah Umayyah di Andalusia yakni kurangnya penguasa dalam memperhatikan kemajuan dalam sektor ekonomi yang akhirnya dalam hal ini mengganggu perkembangan politik dan militer. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan berkenaan materi perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan serta runtuhnya Daulah Umayyah di Andalusia. Berkenaan perkembangan saya hanya singgung sedikit karena ini sudah menjadi penugasan dan kalian sudah mencari beberapa referensi. Apabila pada pembahasan ini dikira masih kurang jelas, kalian bisa menambah referensi dengan membaca. Jangan lupa untuk membaca buku paket kalian supaya mendapatkan informasi yang baru, tidak hanya sekedar daripada menyimak video yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.